Ketua BPPT, kemudian anggota ASDM, LPNK, perguruan tinggi dan industri akan diputuskan kemudian. Konsorsium pilot plan gasifikasi batubara dual fuel untuk PLTD, Ketua ESDM, anggota BPPT, LPNK, perguruan tinggi dan industri akan diputuskan kemudian. Kemudian konsorsium pilot plan produksi enzim selulitid, Ketua ESDM, anggota Kemenperindustrian, LPNK, perguruan tinggi dan industri akan diputuskan kemudian. Konsorsium pilot plan produksi surfaktan berbahan dasar kelapa sawit dan peptida dengan rekomendasi DNA, Ketua BPPT, anggota IPB, ESDM, LPNK, perguruan tinggi dan industri akan diputuskan kemudian. Konsorsium pilot plan reaktor eksperimen 10 MW, Ketua Batan, anggota ESDM, BPPT, LPNK, perguruan tinggi dan industri akan diputuskan kemudian. Konsorsium pilot plan LTJ berbasis monasid, ketuanya belum diputuskan, anggotanya UI, Kemenperindustrian, SDM, BPPT, LPNK, perguruan tinggi dan industri akan diputuskan kemudian. Nomor 3, untuk operasionalisasi konsorsium di atas, maka memberikan basis legal konsorsium sehingga mendapat dukungan teknis, SDM dan pendanaan dalam bentuk SK bersama Kemenristek, Kemen SDM dan Bappenas. 2 target produk Litbang adalah pilot plan dan melibatkan industri. 3, untuk kementerian untuk KL terkait perlu penyelarasan Renstra 2015-2019 KL terkait dengan program atau tema Litbang Energi di atas. 4, untuk implementasi tahun 2015 terkait dengan APBN, maka KL agar dapat menyesuaikan atau menyelipkan sub output dalam RKP 2015 terkait Litbang Energi dengan target produk di atas. 5, dalam jangka menengah, fungsi koordinasi Ristek bersama Bappenas membentuk clearing house teknologi, channeling bank teknologi, sehingga dari ARN bisa disepakati program atau kegiatan yang dapat dibiayai pemerintah di LPNK atau LPK atau LPNK. 6, untuk menguatkan butir 3 perlu aturan yang memayungi di Undang-Undang Nomor 18 2002 yang sedang diamandemen. Kemudian 7, perlu dirumuskan kembali bantuan atau peran pemerintah yang diharapkan agar target ini tercapai. Kesimpulan ini didasarkan pada cara berpikir kita bahwa kita memiliki program prioritas Litbang Iptek Energi yang secara formal kita sebut sebagai agenda riset nasional. Di satu sisi, di dalam praktek kita tahu bahwa kementerian dan lembaga melalui sistem perencanaan yang ada mengajukan melalui Renstra dan RKP lalu sampai disetujui dalam pagu anggaran melalui mekanisme tersendiri. Ya, kadang-kadang yang kita temui di lapangan tidak terjadi match, sinkronisasi antara 2 dokumen ini. Karenanya pendekatan kita adalah bagaimana menjadikan agenda riset yang prioritas tadi mendapat dukungan penganggaran melalui pengusulan-pengusulan yang dilakukan itu. Nah, 2-3 kali diskusi kita melalui Musrennas berbasis pada prioritas riset melalui ARN kita tetapkan, ya, ada 5 kegiatan besar program. Lalu diturunkan menjadi kegiatan-kegiatan, ternyata kurang lebih 10 tadi. Kegiatan yang pertama menjadi prioritas ARN dan juga KL menganggarkan di sana. Biasanya yang menganggarkan besar jadi ketua, kan gitu ya, supaya jalan, gitu kan Pak ya. Nah, tugas kita sampai nanti siang adalah pertama kita lihat tadi fokus kegiatan kita yang ada 10 atau lebih sedikit itu, coba kita lihat apakah perlu ada penajaman
dari nomenklaturnya, karena target kita ini adalah semuanya berupa produk targetnya minimal pilot plan. Nah, sehingga kalau itu clear, karena ada beberapa setelah terakhir Pramusrenas nggak bersedia menjadi ketua, terutama dari perindustrian seingat saya, menyusulkan melalui email gitu kan. Nah ini udah diperbaiki. Karena jangan sampai udah jadi ketua kan nggak mau, repot itu karena kan dia harus melit. Berbasis juga anggaran. Nah, kemudian saya yakin di sini hadir lebih banyak lagi teman-teman dari daerah, teman-teman dari Badan Litbang yang sebelumnya mungkin belum hadir, ya kan? Melihat ini semua, oh akan mungkin timbul ya, saya bisa berperan di mana? Kami bisa berkontribusi di mana? Misalnya, secara sinergi misalnya kalau daerah bisa, oh tempat saya aja untuk pilot plan-nya. Karena di tempat saya ada begini-begini ini, dan bahkan saya siap mendampingi dalam bentuk ini. Nah kan jelas itu, kita bisa catat anggotanya ditambah. Ya kan Balitbangda daerah mana, karena siap untuk membantu di sananya. Yang kedua adalah teman-teman dari industri. Kemarin perusahaan nasional gas misalnya kurang begitu mantap karena masih belum jelas gitu kan. Mereka memerlukan lebih tajam lagi karena kami nggak mau invest dong kalau masih terlalu umum kan. Nah ini perlu dari teman-teman industri swasta, wah ini saya tertarik di tema ini, tapi kalau lebih tajam dong seperti ini. Nah sebenarnya itulah harapan kita, sehingga nanti paling tidak di akhir dari diskusi kita atau dirumuskan oleh panitia pusat sudah ada gambaran yang agak konkret siapa melakukan apa ya kan, dan apanya itu sudah ada komitmen terselip anggaran di dalamnya. Itu kasar. Barulah nanti Ristek menggodok ini lebih lanjut lagi. Misalnya tadi membentuk kesepakatan dengan terutama Bappenas sebenarnya, agar ada komitmen lebih berjangka panjang minimal 5 tahun. Karena misalnya ambil contoh, BPPT saja nggak jelas komitmennya, maksudnya Bappenas ya, terhadap PLTP yang akan dikembangkan oleh Bappenas. Nah ini hal-hal seperti ini yang menjadi penting. Di samping ada exit strategi, bukan exit strategi apa? Celah. Kita bisa memasukkan perubahan pada level sub output di RKP untuk memasukkan. Memang output nggak bisa karena udah dikunci. RKP yang mengunci output sampai bulan Agustus ini agak sulit. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi peluangnya seperti itu yang bisa kita lakukan. Pendekatan dalam Musrenas ini. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian yang dari daerah jangan pernah membayangkan Musrenas ini sama dengan Musrenbang. Kalau di Musrenbang basis kita adalah Dekon TP, ya. Mengarah ke Dekon TP, sehingga kita mengikat langsung di situ. Ini tidak, ini agak lebih bersifat kultural ya, mensinergikan apa yang sudah ada sambil nanti kita dorong, kalau mungkin ya dengan kelembagaan yang ada. Kami rasa itu pengantar dari kami, kita masih punya waktu 30 menit, silakan Bapak Ibu sekalian mengomentari, nanti mohon disebutkan sambil saling mengenal Pak ya, nama dan lembaganya. Oh, ya. Ya 1, 2, Ibu Eko, 3. Ya silakan Pak dari Bapak yang paling depan baju putih. Sebutkan nama dan lembaga Pak ya. Bapak Notulen tadi ada Pak Budi Santoso. Tolong dicatat. Ya silakan Pak. Mic ke depan aja Pak ya. Nanti Bu Eko bisa ke belakang dekat. Mohon dicatat ini Notulen. Pak ini sekretaris catat dulu ya karena Pak Budi tadi keluar kelihatannya. Bapak aja dulu. Baik, terima kasih Pak Ketua Sidang. Saya Haryadi Permana dari Puslit Geoteknologi LIPI, Biotek Bandung, Geoteknologi. Jadi kami ingin melaporkan untuk tadi Nexus View. Jadi kami sendiri sudah ikut aktif dari mulai tahun anggaran sekarang Pak. Itu bekerja sama dengan Jepang. Beberapa pilotnya itu antara lain di Teluk Jakarta, kemudian itu untuk di sekitar bendungan-bendungan Jatiluhur dan lain-lain itu untuk airnya, dan untuk energinya adalah mengevaluasi Kamojang. Jadi itu yang sudah sedang dikerjakan. Kemudian kami melaporkan walaupun mungkin tidak ada di sini, tapi ini juga sudah berlangsung, adalah pemanfaatan batubara derajat rendah, low rank itu untuk sebagai bahan kokas.
dan itu sudah bekerja sama dengan industri dan sudah diaplikasikan di industri kawasan Bekasi. Jadi kami juga akan bekerja sama dengan daerah yang memiliki cadangan endapan batu bara derajat rendah. Kemudian untuk panas bumi, kami memang lebih bergerak di hulu, yaitu pemanfaatan teknologi maju seperti peralatan magnetotelurik dan lain-lain untuk mencitra reservoir dari panas bumi itu sendiri. Jadi itu mungkin yang kami bisa laporkan. Mungkin kami sendiri, saya lupa apakah sudah pernah diundang untuk ikut musrenat atau belum gitu ya sebelumnya. Tapi ya tidak masalah, jadi ini mungkin kami nanti akan coba kami melihat apa yang ada di list ini dengan rencana kami 5 tahun ke depan, 15-19. Demikian, terima kasih. Pak Permana, mohon sebentar Pak. Ya. Sebetulnya diundang Pak, karena ya. Bapak Deputi Bapak kan hadir ya. Mungkin ya. Hadir. Cuma mungkin orang yang dikirimnya itu masuk tempatnya, apakah ke air atau ke sini? Kadang-kadang seperti itu Pak. Ya. Nah ini saya mau tegaskan Pak, karena Bapak juga melakukan penelitian di bidang panas bumi Pak ya. Betul. Kan di sini ada tema itu Pak ya. Betul Pak. Apa Bapak berkenan untuk dicantumkan lembaganya? Dimasukkan tidak masalah. Ya, sebagai anggota konsorsium. Betul Pak. Ya. Jadi itu Oke, untuk Pak, ya. pengolahan batu bara juga tapi mungkin apakah ke gasifikasi atau bukan, yang jelas kami merekayasa. Dimasukkan aja dulu Pak ya. Boleh Pak. Ya. Nah, karena ini kan data nanti kita perdalam lagi. Dan satunya lagi di Nexus View. Nexus View. Ya. Nah, Oke Pak. Baik. Jadi tolong masukkan Pak ke panas bumi dan gasifikasi Pak ya. Batu bara dan Nexus View. Dan Nexus View. Baik, terima kasih Pak Permana. Lanjutkan Pak. Terima kasih. Nama saya Diza Lamsah dari Balai Besar Industri Agro Bogor BBIA, Kemenperin. Saya senang sekali Pak bisa involve dalam Mukernas ini, karena saya kira Kemenperin mungkin karena banyak ya balainya Pak ya, dan ada juga kita ada Badan Litbang di Jakarta, mungkin belum begitu menyebar begitu ya informasi seperti ini. Untuk saya sendiri kebetulan saya baru tahun ini saya terlibat. Jadi begini Pak, kebetulan saya sebenarnya tertarik dengan Litbang di biomass ya. Kebetulan saya sendiri sudah tahun keempat kerjasama dengan KITEK dengan Korea Pak ya. Kita penelitian kolaborasi riset tentang gasifikasi dan pellet biomass begitu. Dan kebetulan alhamdulillah saya sekali mengajukan kemarin dapat juga yang 106 itu. Nah jadi begini Pak, saya pikir saya nggak tahu, saya tertarik sekali kalau memang ingin disinergikan Pak ya dari hasil riset kami dengan yang program Ristek ini begitu. Hanya di mananya mungkin kita perlu kalau memungkinkan itu bisa disinergikan seperti itu. Karena rencana kami sendiri tadinya kan mau ada implementasi walaupun belum ya dengan pihak Korea ya. Tapi saya pikir akan lebih bagus kalau kita juga bisa melibatkan institusi lain yang terkait ya, sehingga bisa lebih bagus begitu Pak, lebih terintegrasi. Nah tadi saya juga tertarik tentang kalau memang memungkinkan ada pilot plan begitu Pak ya, itu kita bisa pelajari begitu Pak ya, apakah mungkin bisa dikerjakan secara bersama-sama begitu. Karena saya sendiri punya satu model yang kecil begitu Pak ya, yang mungkin bisa berguna untuk disinergikan seperti itu. Nah, sini gimana nanti mekanismenya? Hanya barangkali saya kira kita perlu banyak komunikasi dan kolaborasi riset saya ini mungkin bisa lebih tersosialisasi begitu. Ya mungkin itu dari kami Pak. Dan saya tidak tahu, katanya tadi Bapak katakan Kemenperin pernah ada diundang tadi. Hadir Pak, selalu hadir 2 kali Pak. Dari mana Pak? Dari aduh saya nggak apa. Pak ini Waib dari apa? balai dari Nggak hafal ya. Ada 2 orang Pak. Pak Raymond Pak. Dia sebenarnya di Badan Litbang ya, mungkin Badan Litbang ya Pak. Tidak langsung ke teknisnya barangkali. Iya, di badannya Pak. Di badan besarnya. Makanya beliau mengusulkan terutama mengenai terkait biomas juga dan terkait monasid. Mungkin biomas beliau juga di Bapak ya. Iya. Berarti ini aja Pak ya, Bapak setuju Pak ya kalau balai Bapak dimasukkan sebagai anggota konsorsium biomas Pak ya? Setuju Pak, setuju Pak ya. Ya. Jadi nanti detailnya Pak, ini kan kita baru platform besarnya dulu nih Pak ya, siapa melakukan apa, detailnya apa kan kita masih harus dalami betul sebenarnya, supaya pilot produknya ini jelas. Nah ini mudah-mudahan masukan dari sini. Ya. Yang ada tertulis yang masih seperti itu Pak. Ya kan?
Ya kebetulan kami sudah mencoba untuk ada berbagai macam biomas yang di Indonesia, Pak. Ya. Karena kami sudah Oke Pak ya, Pak Rizal ya. Kami terima kasih sekali. Kita lanjutkan Ibu Eko. Dari belakang boleh Bu, biar dekat. Nama saya Ekowati, Kepala Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan. Kalau kita melaksanakan musren, entah namanya musrennas, musrenbangnas, pada bulan seperti ini, itu sudah telat Pak. Kalau bisa di tahun berikutnya, itu kita tidak mengacu ke jadwal Hakteknas. Karena kita kan bukan hanya seremonial untuk meramaikan Hakteknas, tetapi yang lebih penting bagaimana yang kita bahas ini bisa masuk pada renja rencana kerja anggaran yang diusulkan oleh daerah maupun kementerian, dan itu digodoknya ada jadwal yang sudah ditetapkan oleh Bappenas Pak. Ini forum yang sangat bagus, tapi kalau jadwalnya tidak sesuai, akhirnya hasil kita ini sudah telat mau masuk kemana. Ini usulan dari kami, terutama kami di daerah, ini sudah pada tahap pembahasan di DPRD. Dan juga secara nasional nanti tanggal 15 Agustus Presiden sudah menyampaikan rancangan APBN 2015. Nah ini di mana kita nanti diakomodirnya hasil dari diskusi yang sangat bermanfaat ini. Kemudian yang kedua, memang saya melihat tadi anggota konsorsium belum mengakomodir daerah di dalamnya. Saya mengusulkan daerah bisa dimasukkan sesuai dengan area konsorsium. Misalnya konsorsium yang bergerak di bidang batu bara, itu Sumatera Selatan sebagai wilayah terbesar penghasil batu bara. Kami siap untuk bergabung di konsorsium batu bara, dan saat ini kami sudah mempunyai konsorsium energi untuk batu bara di daerah Pak. Anggotanya ABG, jadi akademisinya itu Unsri, kemudian dari industrinya itu PTBA dan PLN, dan dari Pemprov Sumsel yaitu SKPD terkait, SKPD ESDM dan Litbang, dan juga kita sudah MOU dengan Litbang ESDM, terutama di Tekmira, teknologi mineral dan batu bara. Jadi kami mohon kalau bisa ini bisa nge-link ataupun insert ke konsorsium ini seperti apa bentuknya kami diserahkan kepada Ristek, tetapi kami siap untuk menjadi wilayah nantinya pilot project di Sumatera Selatan. Demikian, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Eko atas masukannya. Nah ini alhamdulillah nih ada konsorsium di daerah. Tinggal nanti kalau kita di pusat tinggal kita insert ya. Jadi anggotanya terutama adalah SKPD terkait atau Balitbangda Bu ya. Ada Unsri, ada ABG, Unsri, PTBA, PLN. Oh yang di Ibu ya ABG ya. Oke ya. Enggak, maksud kami dari konsorsium yang akan kita usulkan secara nasional ketika mengambil teritorial tertentu mengikut sertakan daerah kan. Yang pertama adalah SKPD terkait gitu ya. Yang kedua Balitbangda. Lalu baru mungkin universitas kalau ada ya. Industri kalau ada oke juga. Jadi mungkin itu kesimpulan pertama tambahan dari Ibu Eko yang saya rasa penting sekali. Karena ini akan berlaku untuk daerah yang lain. Yang kedua yang terkait saran itu sangat bagus sekali Bu. Jadi memang terus terang kita masih sekedar mensinergikannya itu agak kultural di ujung sebenarnya. Terlambat betul Bu. Karena RKP-nya udah hampir tinggal ketok. Nah mudah-mudahan ini kita akan lebih dini. Mudah-mudahan tahun depan ya. Dan bentuknya berbeda dengan yang sekarang. Pasti akan lebih dalam tanda kutip lebih serius. Dokumennya dari awal tuh lebih siap. Sekarang terus terang masih lebih bersifat normatif ya. Kita punya bingkai ini lo ARN, Anda punya apa sih? Yuk cocokin masukin di situ, kurang lebih begitu. Potret aja, cetrek gitu, nggak ada rekayasa apapun. Paling-paling tadi harapan rekayasanya nanti tolongnya diselipkan di output, sub output kalau belum masuk di sini. Tapi itu kan himbauan. Dan memang sekali lagi berbeda dengan Musrenbangnas, walaupun bagaimana musren kita belum bisa binding mengikat secara legal formal. Karena berujung ke ya paling tidak renja masing-masing KL. Karena tapi nanti kami sedang menggodok
peraturan perundangan agar program terkait penelitian dan pengembangan akan mendapat endorsement dari Ristek. Baru di situ akan mendapat perhatian penuh dari Bappenas. Nah, kalau itu udah jadi, Bu, maka musren kita tuh punya punya power. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan ya. Tapi memang gagasan melakukan sinergi di awal dan bersifat mengikat itu sangat-sangat vital. Dan itulah sebetulnya yang kami impikan, wujud dari koordinasi kelitbangan atau program litbang nasional ini. Selama ini kesulitan kita dalam hal ini melalui tangan kita dalam Ristek itu kan ada DRN, Bu, yang merupakan ARN. Kelemahannya di sana yang terutama. Tidak terjadi link antara program prioritas setting kita dengan perencanaan. Termasuk implementasinya dan monitoring pelaporannya, nggak jadi kesatuan. Nah, ini harusnya menyatu. Nah, ini kita setengah merumuskan, Bu. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat, ya tahun depan sudah menjadi disahkan. Apakah berbentuk, harapan kami sih PP atau paling tidak ya Perpres gitu. Makasih Bu Eko. Masih ada waktu Bapak Ibu sekalian, kita masih sebentar 11.28. Jadi kelihatannya cukup satu pertanyaan nih Pak. Karena 11.28 Bapak nanya udah, ayo satu ya udah maju duluan. Saya dari daerah Pak, nama saya Elvis Adril dari Politeknik Negeri Padang. Padang Pak ya? Iya, kita dari perguruan tinggi Pak, Politeknik. Seperti sekali ini saya baru ikut, undangannya mungkin udah berkali-kali tapi baru dikirim sekali ini, nggak tahu sebelumnya mungkin ada direkturnya yang ikut. Yang saya pertanyakan simpel aja Pak, saya lihat di sini ada konsorsium dan lain sebagainya, itu ada anggotanya perguruan tinggi. Kita dari perguruan tinggi biasanya di Ristek itu untuk ikut meneliti kita harus ajukan proposal dulu, diperiksa, presentasi dan lain sebagainya. Kalau dalam hal ini seperti apa keterlibatan perguruan tinggi di dalam ini? Seperti kalau kita kan dosen Pak, bukan dari litbang, bukan dari ini kan. Bagaimana keterlibatan dosen perguruan tinggi dalam hal proyek yang sedang kita rencanakan ini? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sebenarnya saya rasa Bapak jangan bosan Pak ya. Nanti habis Jumatan masih ada loh Pak. Masalahnya ada acara lagi. Setelah Jumatan 2 menit aja Pak. Ada 2 menit nggak boleh 1 menit ya? Iya silakan. Soalnya kita Jumatan Pak. Kalau Bapak berikan fatwa nggak usah Jumatan. Terima kasih Pak. Nama saya perkenalkan Teddy Sianturi, saya Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian di JNU BTT Kementerian Perindustrian. Kami menyambut baik undangan ini karena tertulis itu langsung ke Direktur Industri Permesinan ini. Kami sangat terhormat sekali bisa diundang dalam acara Musresnas ini. Pak, kami punya banyak kegiatan untuk pembuatan prototipe, tapi khususnya untuk barang modal Pak. Alangkah indahnya kalau ini ditambah lagi untuk barang modal Pak. Jadi kami dari industri dalam negeri kami bisa mengkonsolidasi istilahnya dalam berbagai, tadi ada proyek ada 10 atau berapa, kalau bisa mengutamakan industri dalam negeri, produk-produknya. Jadi bukan hanya proses desain yang dibicarakan soal bagaimana itu pangan hasilnya produktivitas tinggi, energi yang bagaimana, tapi mesin peralatannya, barang modalnya kalau bisa juga bisa dibahas dalam Musrenas ini, mungkin buat tahun berikutnya atau kesempatan mendatang. Kami mungkin barangkali bisa mengkonsolidasi dari industri dalam negeri. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, mungkin saya sebelum Jumatan nih Pak menanggapi dulu yang dari Bapak perguruan tinggi Pak ya. Ini sebenarnya bukan volume untuk Bapak bertanya saya menjawab, bukan loh Pak. Yang utama nih kita mendiskusikan bersama yang ini tadi. Karena ini udah kita rumuskan hasil ya Pak ya. Kita tuh mendalami ya kan atau menambah ya. Tapi karena ini berupa pertanyaan saya tetap harus menjawab karena terkait dengan Ristek nih Pak ya. Jadi Pak, memang ada berbagai mekanisme Pak untuk pendanaan konsorsium. Yang normal biasa itu Pak, kita punya insentif riset. Di sana Bapak mengajukan proposal dan sebagainya. Kalau ini lain Pak. Kalau ini lain dalam kerangka Musrenas, komisi kita ternyata komisi yang lain juga sama. Ingin bersinergi dalam bentuk konsorsium. Bersinergi. Ya kan?
Nah, makanya di sini masih belum jelas siapa melakukan apanya. Paling-paling kita pegang yang sekarang kita pegang, misalnya Kementerian SDM, dia sudah invest punya dana lead bank terkait misalnya yang sudah ada itu recovery misalnya, ya kan? Oil recovery dia sudah ada dananya itu, akan dia jalankan, ya kan? Tetapi beberapa teman juga melakukan hal yang sama. Loh, kenapa nggak kita gabung aja? Mungkin kita pertajam tujuannya supaya pas, sehingga kita punya efek sinergi. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, ya kan, di mana letak perguruan tinggi? Kalau kita tahu ada perguruan tinggi yang mengerjakan hal yang sama, ya kan, Pak, yuk kita tawarkan gabung, ya kan? Atau kalau ada pakarnya yang kita tahu, bersama-sama gabung ke situ. Nah, ini basisnya lebih sukarela ya, bukan mengajukan proposal, ini lebih sukarela berdasarkan kompetensi, ya kan, komitmen. Jadi lebih begitu Pak ya. Karenanya ini memang kita nggak bisa mengajukan membuka lowongan, silakan masuk, nggak bisa Pak. Karena nggak ada sumber daya yang diperoleh dari sini. Yang ada adalah memberi orang, komitmen pendanaan. Karena basisnya cuma satu, kepentingan. Basisnya kepentingan. Bapak merasa penting, perlu bersinergi, ya bergabung. Kami belum punya alat maksanya. Alat maksa dari kami itu belum ada. Beda dengan Musrenbang, nah alat paksanya ada Dekon TP. Kalau nggak sih kami coret, kan gitu kan. Bapak punya alat paksa, Ristek nggak punya alat paksa. Ristek lebih menghimbau ya, menghimbau, mensinergikan, lebih bersifat kultural. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan jelas nih Pak ya. Tapi tetap Bapak penting Pak memberikan pemikiran di sini. Kemudian nanti yang terkait barang modal ini menjadi bahan yang perlu kita pertimbangkan Pak ya. Karena Bapak sudah makin kehilir Pak ya. Bagaimana ini diwujudkan setelah pilot plan kan itu barang modalnya Pak ya. Nah, ini yang sangat vital sekali. Paling tidak teman-teman dari perindustrian dari awal tuh sudah tahu sebenarnya apa sih arah lead bank kita, mengarah kemana sih, gitu kan? Tinggal Bapak nunggu nih larinya kemana, tangkap gitu. Kita juga sama, yang orang lead bank itu mengerti, oh kemampuan kita memproduksi barang modal seperti itu, sehingga nggak terlalu tinggi-tinggi banget niatnya gitu ya, takut nggak kesampaian. Nah ini bagian yang saya rasa bagian penting dari pertemuan semacam ini. Terus terang Bapak Ibu sekalian, sebelumnya memang undangan sangat terbatas Pak, terutama di undangan yang bagian di Jakarta saja. Jadi 3 hari yang lalu ya berkali-kali, 3 kali diundang, pranya itu hanya yang di Jakarta Pak. Baru yang setelah inilah kita berani ngundang dari luar, supaya karena ini kan gabung dengan Hak Teknasnya Pak ya, banyak acara, jadi sekali datang bisa sekalian lah gitu. Jadi memang itu strateginya. Tapi mungkin kalau kelak kita jadikan acara Musrennas ini sendiri, ya kan lebih awal, ceritanya lain. Dia akan lebih fokus, lebih siap. Nah, mohon dukungan nih Bu Eko ya dan teman-teman dari LPNK dan LPK dukungannya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk, jam saya 11.36. Jadi apa boleh buat kita harus berhenti karena kita harus melaksanakan ibadah Jumat. Kita berhenti. Nanti kami betul-betul menunggu Bapak di sini Pak, itu sekitar 12.30. Paling-paling kalau pun terlambat ya jam 1 kali ya, udah paling terlambat itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita selanjutkan. Tadi pertanyaan yang berikutnya dari Bapak. Silakan pilih Pak, depan atau mau belakang, silakan. Yang dekat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ismail Yusuf dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Sekarang ini saya sebagai Ketua Pusat Studi Energi Terbarukan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Namun kehadiran saya di sini dalam kapasitas mewakili Bapak Rektor yang diundang oleh Ristek
karena beliau ada acara KKN kebangsaan di Pontianak yang dipusatkan di Kalimantan Barat. Alhamdulillah, pertama saya bersyukur sekali bisa ikut hadir dalam acara Musyawarah Perencanaan Nasional IPTEK 2014 ini. Kegiatan kami di Pontianak, Kalimantan Barat khususnya, umumnya kita lebih mengarahkan energi. Saya menyambung dari Bapak Agus tadi bahwa secara bulky saya rasa secara besar mungkin kita sudah, kalau tidak, we have no choice lah, kecuali kalau kita mau menyelesaikan tuntas itu ya kita harus berpikir kepada bagaimana pembangunan energi nuklir di Indonesia ini gitu. Sebagai contoh saja, di Kalimantan Barat dari saya kecil sampai hari ini kondisinya sama itu Pak, mati lampu sehari kadang beberapa kali. Nah, ditambah lagi dengan perencanaan dari Pak Gubernur, adanya center-center untuk kawasan industri. Nah, itu membutuhkan kurang lebih 3.000 megawatt. 3.000 megawatt sampai 4.000 megawatt. Nah, kemampuan PLN Kalimantan Barat hingga hari ini baru 10%-nya Pak, 400 megawatt. Nah, sehingga kemarin Antam kita banyak bauksit Pak. Antam mau masuk, mau bikin pabrik, minta 50 megawatt ke PLN. PLN bilang, kami untuk menghandle yang ada ini aja udah nggak bisa. Akhirnya nggak jadi Pak. Nah, saat saya sebelum berangkat nih, ada dua hal yang agak miris, yang saya rasa bahwa itu juga tanggung jawab saya sebagai akademisi. Kebetulan saya juga tahun 2011 sudah dikukuhkan sebagai guru besar di bidang konversi energi. Banyak yang home industry bikin cincau untuk minuman itu Pak ya. Tetapi minuman kaleng yang beredar begitu banyak sekali di Kalimantan Barat ini semuanya dari Malaysia. Ini saya pikir Masya Allah. Kendalanya apa? Ya saya bicara bahwa kita mau bangun pabrik, energinya nggak ada. Satu. Dua hal lagi Pak. Pas saat bersamaan ini Allah SWT rahmati Kalimantan Barat dengan buah rambutan yang begitu banyak. Akhirnya tidak adanya pasca panen, teknologi pasca panen yang menangani ini, buahnya ya dibiarkan gitu Pak, mau dipetik dijual nggak laku. Jadi membusuk begitu. Nah, waktu kita di luar, berapa waktu yang lalu saya PSD-nya di Jepang, pengalengan rambutan tuh justru dari Filipina. Ya kita harus jernihkan ya, seperti apa tadi yang dikatakan Pak Menristek, berdasarkan ketulusan hati kita, nawaitu kita luruskan. Apa yang sudah baik ini kita tingkat lagi, sehingga keberkahan daripada Allah SWT dengan nawaitu kita yang betul, insya Allah akan permudah untuk menyelesaikan persoalan bangsa, tidak berkutat dari situ ke situ Pak. Nah, skala mikro, secara kecil kami bergerak untuk membantu di ini Pak, di daerah remote area, isolated area, kan kita banyak Pak masih elektrifikasi di Kalimantan Barat itu belum sampai 70% realnya Pak, 60% pun belum sampai. Karena apa? Persoalannya adalah memang tidak memungkinkan PLN untuk membangun jaringan di situ secara geografisnya ataupun di kepulauan-kepulauannya. Nah, untuk ini lebih bersifat pada sosial, kami mengembangkan energi setempat Pak. Alhamdulillah sudah beberapa kampung, walaupun belum bisa keseluruhan karena tersangkut masalah dana. Nah, investasi renewable energi memang kita sama-sama tahu investasinya besar. Kalau disodorkan kepada pihak Pemda, beliau ini sekian watt, kalau dia bandingkan biayanya sekian katanya. Nah, jadi kita lebih mengarahkan kepada pertama sekolah-sekolah di remote area itu Pak, dengan membangun hybrid antara angin dengan matahari Pak. Karena matahari otomatis banyak
Dan kita sudah di pusat studi kita sendiri sudah ada weather stationnya, jadi kita sudah ngukur juga secara real. Nah, jadi kendala yang kita hadapi sekarang ya memang begitu kita sodorkan ke, kan kita tidak punya dana nih Pak, kalau Bapak sudah tahu, tapi SDM alhamdulillah. Nah, kita bagaimana sekarang membuat suatu sistem kontrol antara matahari dengan angin yang optimal, sehingga alhamdulillah untuk beban kita udah bisa pakai lampu LED sekarang semua kan Pak. LED walaupun investasi mahal LED itu, tapi ini mengurangi kapasitas daya yang harus kita pasang. Karena LED dengan 3 watt di kampung itu aja sudah sangat bagus sekali Pak. Kalau 3 watt kita pasang 500 WP saja matahari, katakanlah 1 kilowatt angin, apalagi sekarang ini angin kan ada very low speed turbin yang bisa kita pakai, dia bergerak 0,5 meter per detik sudah bisa running. Nah, ini kita combine Pak. Backup tetap kita gunakan genset kalau memang beban yang kita layan perlu emergency gitu. Jadi mudah-mudahan kami juga dapat dukungan dari Kementerian Ristek untuk mengembangkan ini. Khususnya Pak, kalau di Kalimantan Barat itu ada satu hal yang cukup miris juga. Kita ini listrik beli dari Malaysia ini Pak. Nah, memang suatu hal yang ya istilahnya nggak ada pilihan. Dan akhirnya masyarakat juga terbantu. Tetapi saya rasa ini bukan suatu kebijakan yang harus jangka panjang. Nah, kalau listrik kita beli aja, saya rasa akan kedaulatan kita dalam bidang ini. Oke. Terima kasih Bapak. Kami tangkap Pak pesannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tangkap pesannya bahwa Bapak mengembangkan EBT terkait dengan hibrid Pak ya. Iya, Pak. Yang ini kalau Bapak ingin menyalurkannya secara khusus ke Ristek, Bapak tujukan kepada Deputi 4 dan Deputi 5. Proposal Bapak bisa kami bantu Pak. Terima kasih Pak. Insyaallah. Tapi secara khusus nanti tolong catat yang terkait konsorsium Pak ya di lembar khusus. Silakan. Yang berikutnya tadi, yang Bapak ini dulu ya, 1, 2, 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Nanti Pak, wabarakatuh. kami ingin komen dari Bapak ESDM ini tentang mempercepat di daerah Bapak ya. Silakan Pak. Setelah selesai putaran 1. Baik, saya Zeli Nur Rahman dari ITB. Pak ya. Betul. Dalam program ini ya kita kaitkan bahwa kita mengajukan program itu tidak terlepas dari kepemimpinan yang akan datang. Saya tidak melihat adanya satu konsorsium yang membahas mengenai energi dari laut secara detail. Energi laut. Itu, apalagi presiden terpilih dalam visi misinya itu akan membangun poros laut. Nah, ini saya tidak melihat, dan kami dengan beberapa ini sebetulnya gerakannya underground Pak, karena secara institusi itu sangat sulit. Kami pernah bekerja sama dengan teman-teman di LIPI, khususnya Kelautan LIPI Ancol. Mungkin kalau Bapak cek di Science Direct begitu, Tropical Marine Microalgae itu nanti akan ada keluar nama kita Pak, begitu. Nah, kami juga bekerja sama dengan teman-teman BPPT, begitu. Kemudian dari balai dari Kementerian Perindustrian itu dari balai kertas atau apa, itu malah nggak ada hubungannya dan kimia atau apa itu. Tapi dia masih pengen begitu. Nah, dari sebenarnya kami mengundang dari ESDM begitu. Saya memberikan informasi. Sebenarnya saya ada usulan ini satu. Boleh nggak ditambahkan lagi satu konsorsium mikroalga laut? Alga. Alga, mikro konsorsium alga, gitu. Itu untuk produksi biofuel. Kami di ITB sudah punya data bahwa kalau kita punya lahan di laut, ini di atas laut membangunnya nanti Pak, 1 hektar, kemudian ditanam alga, itu akan menghasilkan minyak. Di lapangan ini reaktor outdoor kami itu nilainya adalah sekitar 80.000 liter minyak per hektar per tahun. Padahal sawit itu sekitar 6.500 sampai 8.000 lah kalau itu bagus. Nah, Amerika sudah mengembangkan ini di
dia sudah punya plannya. Bahkan minyak alga itu sudah diuji cobakan di kapal perang, Pak. Ya, dengan mix 50%. Nah, kita bisa bayangkan kalau kapal selam itu sudah sukses, itu kata kuncinya solazim. Itu adalah campuran bahan bakar dari alga dengan diesel biasa untuk menggerakkan minyak kapal perang. Kita bisa bayangkan kalau kapal perang itu bahan bakar nggak cocok, ngecen, kalah lah gitu. Artinya kalau tentara Amerika sudah pakai sisi militer itu sudah terbukti. Nah, banyak kita pernah ketemu dengan orang Belanda, itu pusat alga itu di Wageningen di Amerika itu banyak gitu. Mereka hanya satu inginnya, strain apa dari Indonesia yang bisa dicuri gitu. Padahal laut kita tuh luas. Ini mungkin informasi bagi bapak-bapak teman-teman, kalau kita punya akuarium warnanya hijau, kita kan bosan. Hijau itu dikuras, kita peras, itulah minyaknya. Jadi bahasa sehari-hari itulah lumut, betulnya, bukan lumut biologi ya. Nah, itulah alga. Nah, saya mohonkan di sini kalau ada Ristek itu membangun konsorsium. Kami pernah kontak dengan BPT Ibu Lis, Bu, bagaimana kalau kita bangun konsorsium? Sebelumnya kami itu pengen mengundang teman-teman itu untuk share idea dulu. Nah, tapi kan kami nggak punya dana untuk koordinasi mengumpulkan, belum bekerja mencari dananya begitu. Nah, ini kalau pun misalnya ini mau begitu, ini akan dibuat konsorsiumnya. Sebenarnya saya punya fotonya minyaknya, tapi saya bisa tunjukkan. Dan contoh minyaknya pernah saya sampaikan ke Pak Dahlan Iskan di kantornya. Pak, kami butuh duit yang bisa menghasilkan minyak 500 liter per hari. Butuh duit itu dibangun di pulau terluar, nanti dirangkaikan dengan PLN, pembangkit listrik. Jadi pulau-pulau terluar itu sudah tidak mengandalkan bahan bakar dari Jawa, Sumatera dan lain-lain. Gitu. Tapi karena masukin pilpres, hilang itu informasinya. Dan kemarin ya saya melihat dari 2 calon presiden itu laut itu akan diperkuat di sini. Nah, poin saya di sini adalah mungkin nggak di sini ditambah lagi konsorsium. Sudah ditangkap Pak poinnya. Terima Usulan kasih. Bapak. Tapi Pak tidak tertutup Pak bahwa ini kan konsorsium yang kita gerakan top down Pak. Ristek punya mekanisme konsorsium digerakkan dari bottom up. Nah, kayak bottom up ini bahwa ajukan proposal bisa didanai Pak. Itu juga ada mekanisme tersendiri. Nah, ini belum pernah mengusulkan mungkin ya. Nah, itulah yang harus segera diusulkan. Sebentar, terkait alga. Ya, oke, silakan. Jangan lama-lama Pak ya, karena akan berikut ke sebelah. Ada perlu sedikit kita pertimbangkan. Saya sudah menguji berbagai macam jenis alga yang ada di Indonesia. Ternyata memang kadar asam lemaknya rendah sekali, rendah sekali. Dugaan saya, karena sampai saya buktikan dengan orang kelautan dengan itu juga begitu. Dugaan saya yang selama ini dikatakan kandungan asam lemaknya tinggi dari alga ini, itu ada kemungkinan identifikasi daripada asam lemak itu sendiri Pak. Metode analisisnya seperti itu. Saya bisa buktikan Pak dengan metode ekstraksinya itu antara 1 sampai dengan 5%, bahkan 5% tulis sekali. Nah, inilah yang jangan sampai kita satu Desember kita sudah pernah kita program ini dan rendemennya itu yang kita akhirnya meragukan sehingga kita tidak meneruskan. Saya pernah menguji seorang PhD Pak ya, itu saya tantang tentang kandungan asam lemaknya gitu dengan metode apa. Nah, ada kemungkinan ini metodenya keliru Pak. Jadi yang ada di publikasi itu yang akan katakan kandungan itu bisa lebih 50%, itu menurut saya sulit sekali dicapai. Bahkan saya dengar LIPI dan Kelautan, mereka tuh sekarang masih mengembangkan jenis-jenis alga untuk variasi nutrisinya ya, supaya menghasilkan asam lemak yang tinggi. Itu belum Pak sih. Mungkin Pak ini tadi Pak Jainul mungkin bergabung dengan LIPI tadi dulu aja Pak ya, karena ini kependustrian sudah involved gitu Pak. Kami sudah punya publikasi internasionalnya Pak. Iya. Jadi kalau Bapak mungkin cek Nur Rahman biodiesel, nanti keluar publikasi kami. Iya.
Nah, sebetulnya kami ini sudah merancang, memang itu benar. Karena gini, bahwa yang dikatakan minyak bumi akan habis itu tidak. Karena apa? Bahwa minyak bumi, negara-negara penghasil minyak bumi cirinya dua. Pertama dekat laut dan dekat daerah gempa, gitu. Nah itu sumbernya dari mana? Itu dari alga. Itu udah terbukti. Nah makanya memang gempa itu berpindah-pindah. Makanya sumber minyak itu akan berpindah-pindah. Ini kalau satu sumber itu akan habis. Nah pemikiran kita ada waktu itu dalam riset yang saya publikasikan ada di. Oke Pak, ya, kami menangkap inti persoalannya. Ya, oke, silakan Pak. Kita berikutnya. Memang sifat ilmiah demikian Pak. Dalam rangka awal akan demikian. Ada berbagai perbedaan, tapi terus akan mengerucut. Ya, lanjutkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya Budi Prawara dari Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik LIPI Bandung. LIPI. Ya, mohon maaf sebelumnya baru kali ini saya menghadiri musyawarah yang hari terakhir ini ya Pak. Ya. Sebelumnya kami tidak diundang. Kami setuju dengan dua pembicara sebelumnya yaitu Pak Agus dan dari Kalimantan tadi bahwa kita agar lebih fokus kepada pengembangan energi baru dan terbarukan Pak. Karena ini sejalan dengan apa yang telah tadi disampaikan di pembukaan oleh Ibu Armida bahwa PBB sudah menginisiasi program yang namanya Sustainable for All. Jadi di situ target tahun 2030 bahwa pemanfaatan energi baru terbarukan harus double Pak ya. Sedangkan kondisi kita saat ini sulit untuk mencapai target yang tadinya 17%, kita kembangkan menjadi 23%, itu kelihatannya ke depan akan semakin sulit bila tidak dari saat ini kita mulai gencar untuk mengembangkannya. Perkenankan kami memberikan masukan sesuai dengan kegiatan yang kami lakukan di tempat kami bahwa kami melihat ada satu potensi energi yang sangat besar yang tidak masuk di dalam konsorsium yaitu untuk energi matahari Pak. Matahari. Kami di Telemek LIPI itu mengembangkan apa yang dinamakan dengan concentrated solar power atau CSP. Kami sudah membuat satu pilot dan dengan HTF itu kita bisa menggerakkan turbin uap atau bisa juga dengan temperatur yang rendah kita bisa gunakan turbin ORC dan bisa kita cogeneration, kita manfaatkan panasnya untuk hal yang lain Pak. Dengan konsorsium ini barangkali nanti dari situ kontribusi renewable energy ke dalam grid energi secara nasional gitu bisa dapat didukung gitu. Jadi intinya kami siap berada di konsorsium ini. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Tolong yang di kertas ditulis Pak ya. Bapak kontribusi di peralatan. Saya ingin komentar dari Pak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Dharma dari DRN. Apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Agus tadi itu memang sudah kita sesuaikan sebetulnya. Di dalam ARN itu sudah kita bagi 3 untuk kelistrikan, kemudian untuk bahan bakar dan konservasi energi. Dan dari 3 kelompok ini, 3-tiganya sebetulnya sudah kita pilih dan kita masukkan di sini. Untuk kelistrikan di dalam ARN sebetulnya banyak, termasuk yang tadi ada alge dan macam-macam sebetulnya masuk. Ya, kita masukkan di dalam ARN. Tetapi yang menjadi prioritas kita yang sekarang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan dana yang kita miliki, karena itu prioritasnya kita pilih yang betul-betul sesuai dengan apa yang disusun oleh DEN dan program dari Kementerian ESDM. Dari Kementerian ESDM dalam program kebijakan energi nasional itu untuk energi baru dan terbarukan, prioritasnya memang ada urut-urutannya, mulai dari air, kemudian yang kedua adalah panas bumi, ketiga itu biomass, keempat solar PV, dan yang kelima adalah bio. Dan kelautan memang pada saat ini maaf Pak, yang energi yang bersumber dari kelautan memang masih prioritasnya masih dalam tataran memang penelitian dan pengembangan lebih banyak.
Oleh karena itu, dengan keterbatasan ini, di sini kita pilih betul-betul 3 sesuai dengan urutan prioritas itu. Air saya kira sudah sangat umum dan ini barangkali tidak lagi menjadi hal yang diperlukan untuk melakukan penelitian-penelitian yang lebih kepada implementasi. Tetapi untuk yang kedua, urutan yang kedua adalah panas bumi dan bioenergi, di mana bioenergi ini juga ada untuk kelistrikan, ada untuk bahan bakar, Pak Agus. Untuk kelistrikannya adalah biomass, itu kita masukkan di sini, dan untuk bahan bakar juga kita masukkan di sini. Yang beberapa poin yang ada di sini itu sudah semua kita masukkan. Saya kira ini yang barangkali yang bisa kami untuk sementara tambahkan. itu, Pak. Sementara. Jadi pada prinsipnya saling bersinergi, Pak Agus, dengan tadi nanti kita kelompokkan aja, Pak. Tapi yang konsorsium ini tetap masuk di dalam situ, Pak. Kita bagi itu. Nah, ini makin memantapkan kita nih. Selanjutnya kami mohon Bapak Sekretaris yang kebetulan beliau adalah Kepala Badan Litbang SDM. Jadi terkait kali terkait dengan banyak hal yang Bapak tadi sebutkan ya, termasuk penyediaan energi di daerah-daerah terpencil. Saya rasa perlu sekali nih memberikan penjelasan. Baik, terima kasih. Jadi tadi untuk prioritisasi sudah disampaikan Pak Surya Dharma, dan memang urgensinya tadi saja sudah disampaikan oleh Menteri Bappenas bahwa kita itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang direncanakan cukup tinggi, ini perlu energi yang cukup banyak. Kemudian di samping itu yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita mengurangi defisit energi saat ini. Jadi 50% dari konsumsi minyak itu sudah impor. Kemudian mungkin perlu kita ulas juga bahwa pasokan gas kita itu 2025 itu juga hanya mampu memenuhi 50% dari kebutuhan nasional. Nah, tapi di sisi lain ternyata kita punya batu bara, kita punya panas bumi, kita punya BBN yang bisa didorong secara masif. Oleh karena itu kita mempunyai prioritas kelitbangan itu untuk mendorong energi-energi mana yang bisa dipercepat untuk pengembangannya. Jadi inti itunya itu satu, sehingga muncul prioritas-prioritas seperti ini gitu. Kemudian walaupun demikian, kelitbangan untuk energi alternatif lainnya tetap kita dorong. Sebagai contoh untuk energi laut, kita di Litbang SDM kita juga mempunyai penelitian khusus untuk energi laut, dan kita sudah konsorsium dengan BPPT, Kemendistek, perguruan tinggi termasuk ITS, ITB juga ya Pak Susilo, ada ITB juga. Dan kita 2015 mulai membangun pilot project 1 megawatt, Pak. Nah ini yang kita sedang intensif sekali untuk detail lokasinya di mana. Ini untuk energi masa depannya. Jadi tetap sudah kita lihat. Kemudian untuk second generation untuk biofuel ini sebenarnya di kita juga sudah ada. Namun untuk percepatan kelihatannya masih perlu waktu juga. Tetapi kita sudah mulai kita tampung dan kita welcome, Pak. Mungkin kalau perlu kita ini nanti sinergi atau tim kita saja kita perluas untuk mencakup pihak-pihak mana yang bisa ini kan terlibat. Kemudian saya juga dapat informasi di samping kegiatan-kegiatan yang masuk di dalam prioritas nasional ini ada yang semacam reguler ya? Iya. Reguler. Nah, ini mungkin juga bisa kita dorong lewat itu, Pak. Dan idenya itu melalui ARN ini kita kalau bisa sinergi sehingga bisa mendapatkan dukungan, syukur-syukur dukungan untuk mendapatkan. Kalau nggak ada dananya kan pasti kegiatan kita juga nggak jalan. Yang tadi disampaikan Pak Menteri, Pak Mendistek bahwa dananya juga masih terbatas. Nah, walaupun terbatas, ini kalau bisa kita sinergikan sesuai dengan mana yang paling dibutuhkan, ini kalau kita ini kan jadi cukup lumayan juga gitu. Misalnya untuk energi biofuel
biofuel itu kita mempunyai mengembangkan pilot project di Yogyakarta misalnya, itu mengembangkan kemiri Sunan dengan dengan ditumpang sarikan dengan sorghum. Nah, ini kita share sorghumnya misalnya dengan LIPI. Kemudian untuk hulunya, untuk farmnya itu kita dengan Badan Litbang Pertanian. Nah, kemudian untuk peralatannya sendiri, apakah itu fermentasinya untuk gasolin, biogasolin, ataupun esterifikasinya, itu dari Litbang SDM. Nah, kalau hal-hal seperti ini bisa disinergikan, ini kelihatannya lumayan juga. Hanya ini pun juga masih terbatas, makanya itu kita prioritaskan sumber-sumber energi mana yang bisa kita percepat di dalam waktu ya paling tidak 5 tahun ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Lah kalau syukur-syukur ekonominya bisa berkembang, bisa mengembalikan lagi mendukung kelitbangan itu. Jadi kira-kira demikian masalah prioritisasinya, Pak. Oke. Kemudian untuk usulan-usulan tadi, kebetulan di Litbang ESDM ada sudah ada penelitian-penelitian itu dan kita welcome. Mungkin nanti kalau energi laut di sini ada Kepala Pusat Geologi Kelautan Pak Susilo. Nah, untuk energi laut, kemudian nanti juga kita juga sebenarnya sudah mulai meneliti untuk alga juga, Pak. Kapus di Balitbang SDM, Pak. Iya, jadi Pak Susilo ini kita itu di Balitbang itu ada 4 pusat. Jadi pusat penelitian minyak dan gas bumi (LIMIGAS), pusat penelitian mineral batu bara Tekmira, pusat penelitian energi baru terbarukan, dan pusat penelitian geologi kelautan. Mungkin sementara itu. Ya. Jadi mungkin Pak Jainul dari ITB nih, Pak. Jadi underground, Pak, ya, kelihatannya harus upper ground, Pak. Jadi biar kenal nih sama pemain-pemain upper groundnya. Jadi kelihatannya ini masalah komunikasi, Pak, ya. Mudah-mudahan dari sini ketahuan, segera merapat, Pak, ke tim konsorsium ini alga juga, Pak, ya. Iya, udah langsung saja, Pak, kita berkoordinasi. Terima kasih loh, Pak. Jadi kita tahu ada Pak Jainul nih. Minimal gitu, Pak, ya. Oke, Pak, kita buka lagi termin berikutnya. Silakan kontribusi, Pak. Saya catat dulu, Pak, ya. 1 di belakang, terus ya, Bapak tengah, Pak BPPT ya, Pak Oke ya. Oh, ya, oke. Bapak Batan ya kalau nggak salah ya. Ya, silakan, Pak. Mulai dari Bapak ke tengah sini, Pak, ya. Terima kasih, Pak. Saya Agus Sumaryanto, Pak, dari Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir dari Batan. Oh, Agus. Ya, kami ingin melaporkan saja, Pak, terkait dengan konsorsium logam tanah jarang yang tadi sempat disinggung. Jadi mulai tahun ini, di awal tahun kami sudah melakukan pertama itu identifikasi terkait ternyata memang banyak lembaga litbang yang sudah melakukan dan kita sudah identifikasi dan akhirnya itu yang sekarang sedang direncanakan ini sudah terbentuk, Pak. Jadi kalau kami tadi menamakan kalau yang disampaikan Pak Mul tadi semacam konsorsium swadaya, artinya di masing-masing kementerian lembaga tadi sudah mengalokasikan anggarannya untuk kemudian masing-masing itu memiliki target atau output yang sudah ditentukan. Nah, yang terlibat di sini adalah mulai dari penyediaan monasit itu memang dari PT Timah, kemudian kami di PT PGN nanti untuk pilot plan REOH-nya, kemudian untuk pilot plan oksidanya di Batan yang di Jogja, kemudian nanti teman-teman di Tekmira untuk pilot plan yang terkait dengan logam-logam semua yang ada dalam unsur itu, kemudian yang di BPLM di perindustrian terkait dengan paduan-paduannya. Kemudian untuk pemanfaatannya. Terima kasih, Pak Agus. Memang ini kemarin diangkat oleh Kementerian Perindustrian, Pak, ya, karena salah seorang dirjen di sana berminat untuk lebih jauh mengembangkan ke arah pilot plan. Memang kemarin juga disebut bahwa yang seperti Bapak sebutkan tadi. Jadi hadir juga Pak Sestama Deputi sekarang. Jadi memang firm, Pak, demikian. Tapi informasi yang Bapak tambahkan baru nih, bahwa dia amanahkan sebagai ketuanya adalah Batan, ya. Makanya di sini tuh masih tanda tanya kan. Tadinya UI disebut-sebut. Tapi kami agak ragu dengan ini, ya. Sebenarnya ada
dua kelompok lagi yang memang harus bersama-sama Pak, karena ketersediaan sumber daya alamnya juga harus diinventarisir. Kami sudah dengan PSDG dan nanti akan dilanjutkan dengan PPGL keberadaan inventaris untuk mineral radioaktif, logam tanah jarang itu yang ada di laut dan di darat dengan PSDG. Ini semua dari teman-teman ESDM. Kemudian penyiapan regulasi karena itu nanti juga harus ditata Pak regulasinya. Nah pada waktu itu memang kami sudah ketemu juga ada disiapkan, teknologi juga mudah-mudahan sudah siap. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, memang demikian Pak. Jadi ini sebenarnya karena memang sudah ada, cuma mendapat perhatian karena kalian diangkat, mudah-mudahan ada lagi hal yang bisa kita dorong. Tapi kalau tidak ya sebenarnya ini yang sangat ideal ya, berbasis selanjutnya mungkin yang Batam dulu kali ya, kayak gampang tuh ujung soalnya, nanti baru Pak Oki ya. Saya nambahin bentar ya. Habis ini aja Pak. Habis ini. Bukan yang kaitannya dengan Pak Agus sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaryanto dari Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir Batam. Saya hanya akan menginformasikan mengenai rencana Batam untuk membangun semacam pilot plant reaktor eksperimen atau reaktor daya non komersial itu ya. Karena memang begini Pak, yang kalau reaktor itu kita bicara reaktor yang komersial dan non komersial. Kalau yang komersial itu ranahnya dari BUMN, kemudian swasta ya, pihak swasta. Batam hanya bisa memberikan insentif sampai FS saja, tapi setelah itu adalah urusan dari pihak swasta ataupun BUMN. Tapi di sisi lain memang ada reaktor daya non komersial, itu bisa sebagai pilot plant ataupun reaktor demo ataupun reaktor eksperimen ya. Ini adalah memang Pak, itu kalau itu dijalankan Pindad juga tutup aja Pak, itu disewain jadi BSM, dia di tengah kota ada mau itu lebih generate daripada untungnya hanya 60 miliar, tapi di situ kan kita bukan hitung dari secara sejarah dia udah 100 tahun ada di situ Pak. Oke Pak, ini sekarang tadi dikaitkan dengan penemuan Litbang kok tidak bisa dipakai di industri Pak. Saya kebetulan dari industri 11 tahun saya di industri Pak. Itu di komunitas Litbang itu terlalu pede Pak. Jadi terlalu pede. Apa yang dinyatakan tadi baik itu tadi katakanlah yang di sini yang 3 megawatt Pak. Itu kan sekarang memang sudah dibuat, itu pun dari first engineering, dari barang yang aslinya ada di foto dan sebagainya. Tapi kenyataannya kan sekarang berputar saja belum bisa Pak, begitu. Berputar saja belum bisa. Iya. Jadi kalau dibilangin itu industri suruh menyerap, kok dibuat itu tidak ada. Tapi kita kan beli teknologi Pak, itu beli teknologi dikawal sama orang bulenya. Tapi bagaimana itu kita bisa mereplika sekarang 200.000 biji, itu adalah suatu prestasi dalam negeri gitu Pak. Demikian pula ANOA yang teknisnya harus bagaimana sehingga itu baik. Itu belum, kita industri bagaimana mengambil resiko itu Pak. Nah jadi yang kita Pak Habibie dulu beli 5 megawatt generator Pak dari Siemens, Pindad bisa kembangkan sampai ke 10 megawatt dengan usaha sendiri Pak. Tapi harganya yang di Siemens itu beli dari India, dia kualitasnya Asia, kita Pindad ikut dari Siemens prestasi Eropa harga 3 kalinya Pak. Nah, tapi sekarang itu telur dan ayam juga dia suruh bikin 3 dengan beli buat porosnya aja di bawah 100 ton itu harganya premium 2 kalinya daripada kalau kita beli mass production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Bukin Daulay dari Balitbang ESDM Pak. Jadi tergelitik juga dari Pak Iwan sampai ke Pak Ade. Kami juga merasakan itu Pak. Sampai Balitbang SDM ini mempunyai kampus khusus untuk penerapan pilot plan pemanfaatan batu bara sekitar 5 hektar itu ada di Palimanan. Dan kami yakin bahwa kami sudah mampu. Jadi karena yakin tadi seperti kata Pak Ade itu, kok ini ditawar-tawarin nggak laku gitu Pak. Kami beruntung Pak Toto 2 tahun yang lalu Balitbang kami karena industri. Akhirnya apa yang kami lakukan Pak? Salah satu yang kami lakukan di Jogja adalah pemanfaatan gasifikasi batu bara untuk IKM. Jadi di situ kami kerjasama dengan industri. Si industrinya kami kumpul, kemudian kerjasama dengan perguruan tinggi untuk membuat suatu nanti pola industrialisasinya. Kemudian pemerintah daerah dengan gubernur, beliau mau tanda tangan MOU-nya, itu akan kami lakukan. Jadi di sini kami tidak akan membuat suatu percontohan perkelincian apa seperti apa kelinci apa tuh istilahnya tuh
Kelinci percobaan. Kelinci percobaan gitu, enggak seperti itu Pak. Kelinci, Pak, ya, bukan kelinci percobaan gitu. Jadi Pak Toto menyebutkan kalau perlu 2-3 tahun kalau kita harus membiayai ini sampai ini benar-benar muncul, kita lakukan gitu. Itu yang kita lakukan Pak. Dalam 5 tahun ini itu harus muncul. Dan itu ada satu di sana yaitu pemanfaatan gasifikasi untuk PLTD dual fuel. Kami akan lakukan juga di Kalimantan itu dengan PLN pusat, PLN daerah, kemudian pemerintah daerah, perguruan tinggi dan Balitbangda. Jadi ini akan kita libatkan. Jadi sebenarnya di sana itu sudah ini Pak. Ini sebenarnya untuk sudah tinggal mengembangkan aja. Memang harus gitu. Kalau enggak Pak kita pede sendiri gitu, sombong sendiri gitu, bahwa kita udah bisa ini, tapi tidak pernah laku, gitu. Itu Pak yang kami lakukan 2 tahun ini. Makasih. Terima kasih. Ini Bapak dari Balitbang ESDM. Jadi artinya ini adalah suara dari kementerian sektoral. Kita adalah Ristek dan LPNK, relatif supporting, non sektoral, cross cutting, ya kan? Kalau yang sektoral aja merasa seperti itu, kita ada di mana gitu kan? Kita kan Ristek menunjang sektor. Kita membangun infrastruktur iptek untuk menunjang sektor. Sektor lari ke masyarakat, industri kan gitu. Nah, kalau kita sopene kita ada di depan, di ujung melampaui sektor. Kita di atas sektor, wah bahaya itu, disemprit itu. Nah ini mudah-mudahan ini membawa kesadaran kita ya. Monggo Pak. Ibu Eko, silakan Bu Eko. Itu juga kita harus sudah siap-siap untuk masuk pleno kembali. Akan ada perumusan juga sedikit dari panitia tim perumus. Akhirnya kita ingin cukupkan. Nanti saya minta Pak Sekretaris akan membacakan kesimpulan-kesimpulan penting. Namun salah satu yang ingin saya sampaikan adalah dari provokasi Pak Itwan, tadi Pak Ade, Pak Oki. Jadi memang pertama kali menurut hemat kami, kita harus tahu persis positioning antara pemerintah dengan government provisionnya, sebatas mana sih wilayah pemerintah. Kalau kita sudah masuk saja ke wilayah private, itu kena semprit sebenarnya. Kalaupun yang bukan nyemprit BPK, tapi yang nyemprit pasar, nggak ada trust dari mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam tubuh pemerintah, kita harus tahu positioning kita. Kita sebagai kementerian pengambil kebijakan atau sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan litbang, beda. Yang satu adalah agensi pelaksana, yang satu adalah perumus kebijakan. Dua lembaga yang berbeda. Lembaga kebijakan nggak boleh masuk ke detail-detail teknis implementatif, kan? Begitu juga yang lembaga-lembaga teknis implementatif, jangan coba-coba rumuskan kebijakan. Yang ngetok siapa kan gitu. Ini yang masih kadang-kadang kita lupa di mana kita berdiri. Nah, lupa kita berdiri itu sehingga rumusan yang kita buat atau output yang kita hasilkan nggak berubah terus dari outcome, impact dan sebagainya, karena sulit mendorongnya. Nah, inilah sebetulnya ternyata memang 3 bidang kehidupan yang sudah dibagi itu, sektor private, sektor publik, dan sektor ketiga. Memang walaupun ini kasat ya, tapi jelas sebenarnya batas-batasnya. Hukumannya ada setiap kita lari ke wilayah di luar positioning kita. Apakah hukumannya bersifat legal formal atau hukuman kultural? Nah, ini wilayah ini yang harus kita pahami. Wujud dari perencanaan program pun demikian. Bu Armida sudah katakan, ketika keinginan kita, maunya kita ini kan pasti berdasarkan asumsi-asumsi. Kalau asumsinya nggak bisa ditegakkan dengan sebuah policy, nggak jalan keinginan itu. Padahal policy tadi didasarkan pada 3 mekanisme delivery-nya, pendanaannya, regulasinya, kerangka kelembagaannya. Uangnya nggak ada, aturannya nggak diatur, yang melakukan aktor juga nggak mungkin jalan gitu ya. Ini dia, regulasi itu menentukan positioning. Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan peta yang kondisi yang rumit ini pelan-pelan bisa kita urai ya, kita tempatkan positioningnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilakan Bapak Sekretaris untuk membacakan poin-poin penting dari kesimpulan rapat kita. Demikian.
Baik, terima kasih. Saya lihat dari apa yang didiskusikan, kemudian apa yang sudah disusun oleh teman-teman perumus. Jadi rekomendasi Musrennas ini dibagikan nggak Pak? Bagi Pak. Jadi ini kelihatannya sudah masuk semua. Hanya beberapa mungkin saya usul ya, misalnya konsorsium teknologi BBN ini apakah hanya asam lemak atau BBN secara keseluruhan, karena di sini kan ada perlu juga yang lain gitu ya. Yang nanti BPPT, ketuanya BPPT, apakah asam lemak atau keseluruhan Pak? Bapak yang memutuskan. Dan ini Oke, Pak. Oke. Terus kemudian yang konsorsium pilot plan produksi enzim selulotik ini ketuanya mungkin BPPT saja kali ya. Kalau SDM terlalu ini. Belani Pak. BPPT. Kelihatannya konsorsium pilot plan produksi enzim selulotik. Oke Pak ya. Siap Pak. Belani Pak. Sambil nanti Pak, pertanyaan Pak Oki kan bagaimana mekanisme konsorsium itu Pak ya. Nah, itu yang akan kita ini kan Pak. Tadi kita lembagakan. Mudah-mudahan selain dana yang sudah ada masing-masing KL ini, Ristek menyiapkan anggaran khusus untuk koordinasinya di sini. Dan tidak kan begitu ya, mudah-mudahan. Di samping kalau nanti terjadi peraturan bersama dengan Bappenas kan dia akan lebih mengokohkan ini. Ya. Terus kemudian kalau yang EOR ini apakah hanya pilot plan produksi surfatanya saja atau juga sebenarnya teknologi EOR-nya gitu? Bapak itu, Bapak ya, yang memutuskan. Bapak yang lebih baik mungkin masuk ada di situ, tapi ini adalah teknologi EOR. Ya, ketuanya SDM kan? Iya. Iya, ketuanya SDM. Ini SDM. Oke Pak, karena Bapak yang banyak. Yang kemudian untuk logam tanah jarang, ini Pak Agus, monggo mau apakah ekstraksinya saja atau sampai pembuatan logam? Kalau saya boleh usul itu sampai dengan logam yang selama ini dilakukan di Tekmira Pak. Untuk aplikasi yang selanjutnya itu kemudian saja. Justru Tekmira itu juga kita arahkan untuk ke industri juga. Ya. Tapi artinya kita sementara berhenti di yang sampai di Tekmira yang logam itu Pak. Oh logam ya, pembuatan logam. Iya Pak. Makanya ini kalau gitu saya usul kita fasilitasi saja SDM gitu. SDM sebagai ketuanya, fasilitator koordinatornya. Karena kalau Batan kan terbatas sampai ekstraksi. Kalau kita lebih fleksibilitasnya lebih tinggi, bisa sampai pembuatan logam dan. Ya, masalahnya dua di depannya itu yang dari monasid ke ReOH dan dari hidroksida ke oksida itu dua-duanya ada di Batan. Dan justru ini kita juga tidak dibatasi di monasid saja. Monasid mungkin dari sub situ juga gitu loh. Karena saya diskusi dengan teman-teman perindustrian, ini hal-hal yang lain juga perlu diinikan sekalian gitu loh Pak. Lah monggo saja. Kalau memang mau dibatasi itu nggak apa-apa, tapi kita akan Pak ini, silakan. Pak Deputi komen. Silakan. Iya, sampai logam betul. Maksudnya yang menang yang bayar Pak. Enggak. Ajak duit ya ini. Soalnya kalau ini kan masalah balik lagi pertanggungjawaban ini. Betul. Oke enggak Pak? Cukup Pak ya. Udah Pak. Saya kira itu saja. Nah, ini harus diperbaiki. Iya. Batan ikut di sini. Udah, Pak. Wakilnya Batan gitu ya. Oke. Terus saya kira untuk hal-hal lain ini saya kira udah cukup bagus. Kecuali ada masukan dari floor, monggo silakan untuk rekomendasi dari yang sudah disusun teman-teman perumus. Mungkin ini nggak akan dibacakan besok Pak, karena waktu juga terbatas, ada 3 menteri Pak ya. Jadi ini mungkin untuk kepentingan kita juga saja. Yang dibacakan mungkin kalimat utama saja Pak. Di highlight aja Pak. Apa-apa yang muncul tadi di sini. Di sini kita kan misalnya konsorsium ini kita bentuk, ini kan konsorsium ini saja. Tapi mungkin nggak bisa dibacakan. Tapi yang urgen adalah misalnya dukungan Bappenas dalam rangka membentuk peraturan bersama untuk energi adalah 3 kementerian Bappenas. Nah itu perlu disampaikan karena itu yang akan mengikat. Dan sebenarnya Kementerian Perindustrian ini juga sudah siap membackup kita. Bahkan mereka happy Pak untuk itu dengan undang-undang perindustrian. Ya.
Industrian ya. Perindustrian, Berarti iya. tambah aja 4 industri 4 itu ya. Iya. Iya. Jadi peraturan bersamanya 4 menteri Pak ya, perindustrian. Mungkin itu Pak penting ya. Iya. Agar dukungan Kementerian Perindustrian ya mantap. Tolong Pak pandangan Bapak dari perindustrian. Iya kan? Walaupun balai loh Pak. Anggap aja jadi Pak Menterinya Pak. Iya. Iya. Betul. Iya. Iya. Pak Wahid. Silakan Pak. Hasil litbang itu bisa digunakan litbang sudah dilengkapi dengan itu, saya pikir akan lebih cepat untuk bisa di scale up begitu. Karena itu kan bertahap Pak. Iya. Artinya poin pentingnya Kementerian Perindustrian memang mengawal itu Pak ya. Mengawal. Iya, berarti setuju Pak. 4 kementerian ya. Betul. Saya itu kita ketok. Dan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini dimohon kehadirannya nanti ya hari Senin ya, bukan besok maksud saya hari Senin untuk hadir ke acara puncak Harteknas ya. Kalau nanti ada yang merasa belum punya undangan, nanti kita di panitia ya dimintakan boarding pass untuk panitia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus untuk kita semua. Pak, makasih banyak Pak. Sudah. Sama-sama. Makasih banyak Pak. Saya tadi boleh nambah. Aduh, adem nih Pak kalau didukung oleh Kementerian SDM. Sama kan kita nikmati sama-sama. Iya Pak, biar jalan Pak. Kadang-kadang penelitian asik.